Jadi kita berterima kasih banget kepada Pak Jokowi itu karena mengingatkan kita semua sebagai bangsa dan negara bahwa kita punya cita-cita Indonesia emas, Indonesia negara maju 2045. Itu Pak Jokowi itu meletakkan blueprint dan kesadaran yang luar biasa di sana. Juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju Indonesia emas itu di tengahnya itu ada yang namanya bonus demografi. Salah satu yang menyebabkan kita kalah di arbitrase internasional melawan Malaysia waktu itu karena Malaysia sudah membangun satu bangunan yang serius di pulau itu, bahwa itu dia punya. Sementara kita hanya mengandalkan satu orang kopral polisi dengan modal mercusuar. Nah sekarang kan Jokowi melihat ini kan, masa itu aja nggak bisa oleh presiden-presiden yang begitu banyak presiden kita. Jokowi itu bangun sekarang Di perbatasan itu dia bikin bangunan yang serius supaya orang tidak bisa mengklaim bahwa ini wilayah dia. Kalau orang menanyakan legasi Jokowi itu banyak sekali. Saya kan di Jasa Marga komisaris utama 3 tahun, wakil komisaris utama Jasa Marga 3 tahun. Saya tahu lah perintah-perintah Pak Jokowi itu untuk membangun jalan tol. Ya kan? Karena kan di Rute ngomong sama saya, kenapa kamu bangun itu? Perintah Pak Jokowi, Pak. Kalau abang nggak teken nggak bisa, kan? Iya kan? Udah, perintah presiden jalan. Karena untuk kebaikan. Jangan kita diskusi-diskusi lagi. Kan gitu. Kecuali kalau ini memang ada orang menggunakan nama presiden, nah itu kita cut. Kalau langsung presiden yang minta, masa kita mau? Dia, ya kan? Pertanggungan jawabnya ada di dia kan gitu. Nah jadi disinilah kita melihat bahwa orang yang mengatakan soal infrastruktur udah nggak bisa dibantai. Pak Jokowi ini jangankan yang rame, yang sepi aja Aceh itu dibangun. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada rakyat Aceh bahwa kita serius loh bangun infrastruktur. Bahwa kamu tidak manfaatkan, kamu tidak bisa manfaatkan, bukan salah saya. Dan bahwa ini adalah Indonesia, Indonesia sentris itu, Bang. Ya kan gini, BBM satu harga di Papua itu kan mahal banget secara keuangan, tapi itu penting untuk menunjukkan kepada orang Papua bahwa memang Anda tuh bagian dari Indonesia gitu loh. Indomie aja, waktu saya tahun 2015 ke sana. Sana tuh mana? Ke Papua Barat. Di sini harganya cuman 1.500. Di sana harga 35.000. Lah Allah. Bayangkan. Tukang ngerti juga Di Papua Barat. Jadi ya artinya kan kasihan rakyat Papua. Bedanya 1.500 dengan 35.000. Iya. Sekarang? Nah sekarang kemungkinan kan Pak Jokowi ngomong dong sama Indofood. Ya kan? Ya sama kan produk pabriknya kan. Bagaimana caranya? Itu harus kau turunkan harga itu. Saya aja bisa menurunkan harga minyak sesuai dengan berlaku secara nasional. Masa kau Indomie nggak bisa? Turunlah 34.000 kan? Enggak. 34.500. Pasti lebih murah. Karena kan itu kan orang bicara. Ini kan distributor ini yang main. Harga semen ya kan? Di sana 1 juta, di sini 50.000. Ini kan distributor yang main. Nah terus waktu itu disalahkan Pak Jokowi. Kemudian setelah Pak Jokowi berhasil menyamakan harga, dibilang nggak sukses. Jadi apa itu nggak legasi? Mulai yang tapi rakyat Papua sangat menyadari loh perhatian dari Pak Jokowi. Ini kan kita bilang tadi kan populer dan rasa terima kasih orang Papua kepada Pak Jokowi. Itu di Aceh nggak menyadari, Aceh 2 kali. Pak Jokowi. Nanti panjang lagi itu ceritanya. Itu diskusi tersendiri ya nanti ya. Itu kan politik. Iya, sikap politik dari pandangan politik kan. Itu lain lagi. Kalau abang udah selesai saya ya, Bang ya. Harusnya kalau tanya di diskusi yang ada. Sebenarnya apa legasi Pak Jokowi udah dijelaskan oleh Mr. Q tadi secara data, fakta. Sekarang kan si Mr. Q ini belum menganalisis data dan fakta itu, belum membuat satu statement yang clear, yang final. Ini bukan sekarang, clear. Sekarang. Ya sekarang. Oke, Bang. Jadi kita berterima kasih banget kepada Pak Jokowi itu karena mengingatkan kita semua sebagai bangsa dan negara bahwa kita punya cita-cita Indonesia emas, Indonesia negara maju 2045. Itu Pak Jokowi itu meletakkan blueprint dan kesadaran yang luar biasa di sana. Juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju Indonesia emas itu di tengahnya itu ada yang namanya bonus demografi. Di mana bonus demografi itu kalau kita tidak tangani dengan benar, maka dia bisa menjadi bencana demografi. Dalam perjalanan itu juga Pak Jokowi mengingatkan kita bahwa ada yang namanya jebakan negara kelas menengah, middle income, ya, pendapatan menengah. Yang kalau kita tidak atasi ya dengan skema negara maju, kita selamanya akan menjadi negara middle income dan tidak bisa jadi negara maju. Nah, dan kita bersyukur bahwa Pak Jokowi telah melahirkan orang yang akan melanjutkan rencana Indonesia Maju Untuk kita keluar yaitu pasangan Prabowo dan Gibran. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jokowi. Ya, saya ada tambahan satu lagi. Ini kan saya dulu Komisi 1 DPR RI kan. Bukan yang 6 kan? Oh, bukan yang 6. Ini waktu PDIP. Kita ingat kasus Sigitan atau Gigitan? Si Padan. Ambalat enggak ada yang beda. Ya kan? Salah satu yang menyebabkan kita kalah di arbitrase internasional melawan Malaysia waktu itu karena Malaysia sudah membangun satu bangunan yang serius di pulau itu,
bahwa itu dia punya. Sementara Iya. kita hanya mengandalkan satu orang kopral polisi Iya. dengan modal mercusuar. Oke. Nah sekarang kan Jokowi melihat ini kan, masa itu aja nggak bisa oleh presiden-presiden yang begitu banyak presiden Betul, kita. betul. Jokowi itu bangun sekarang. Di Di perbatasan-perbatasan kita. perbatasan-perbatasan itu dia bikin bangunan yang serius supaya orang tidak bisa mengklaim bahwa ini wilayah dia. Betul. Baik di NTT perbatasan dengan Timur Papua. Leste, ya kan, termasuk di perbatasan dengan Malaysia. Malaysia. Coba kalau kita bilang Soeharto nggak mikir, Iya, iya. Habibie nggak mikir, Iya. Gus Dur nggak mikir, Megawati tidak mikir, termasuk SBY 10 tahun nggak mikir itu. Jokowi yang mikir itu. Iya. Itu legacy loh, jangan main-main. Betul, betul. Itu menjaga wilayah, itu real. Betul. Nanti kalau kita bilang ini, oh ini penjilat Jokowi. Ini kan otaknya bodoh banget. Nggak bisa membedakan fakta dengan orang ngomong atas dasar fakta dengan menjilat. Iya kan? Iya. Gitu. Iya, karena katanya datanya dimanipulasi Bang tadi. Nggak tahu, datang aja ke sana. Nah, inilah kita menghadapi orang-orang salon. Iya, iya, salon. Salon. Apa salon, Bang? Ya salon itu ngomong di TV, Nah. ngomong di podcast begini, Iya, iya, iya. tapi nggak pernah turun lapangan. Iya, iya.